dosa secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepada-Mu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Saudara-saudara, saya jemput untuk bangkit berdiri. Sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebab beginilah firman Allah dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kita menyanyi dengan Kidung Kesan 84 bait 1 dan 2. Mari kita menerima dan mematuhi petunjuk hidup baru. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan
manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Kita menyanyi dengan Kidung Kesan 85 bait pertama dan kedua. Saudara-saudara, dipersilakan kembali. Kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyi dengan mempergunakan Kidung Kesan 123, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah, karena kehidupan kami terletak di dalam mengerti benar-benar akan firman-Mu, kami mohon kepadamu, berilah supaya hati kami dibebaskan dari segala barang duniawi, sehingga kami dengan rajin dan percaya dapat mengetahui dan mengasihi hukum-Mu
dan hidup sesuai dengan hukum itu untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Pembacaan firman Tuhan untuk hari ini terambil dari Matius pasal 14. Pembacaannya pada ayat 22 sampai 33. Bila sudah siap katakan amin. Marilah kita berdiri menerima kebenaran firman Tuhan ini sebagai ketetapan Tuhan meneguhkan kita dan memperbaharui hidup kita di dalam terang kebenaran firman-Nya. Kita akan membacanya secara berbalasan. Saya akan membacakan terlebih dahulu ayat-ayatnya yang genap dan setiap ayat-ayatnya yang ganjil Bapak Ibu Saudara-saudara bacakan secara bersama-sama. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita nyanyikan bersama, haleluya. Bapak
Bapak Ibu, saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Berjalan di atas air, sesuatu yang jarang kita lihat. Berjalan di atas air itu membutuhkan keahlian, membutuhkan latihan. Bahkan banyak pesulap-pesulap yang mencoba melakukan seperti ini. Latihan sekian lama, belajar sekian lama, tapi tetap juga tidak bisa. Kalau tembok Cina oleh seorang pesulap bisa nembus tembok itu, tetapi untuk mengambang di atas air dan berjalan di atas air, sesuatu yang sangat tidak bisa dilakukan oleh manusia. Mau keahliannya seperti apa, dan mau trik atau editan seperti apa, tetap tidak bisa menyerupai ketika Yesus berjalan di atas air. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bila demikian halnya, tidak sedikit orang Kristen bimbang, ragu. Tidak sedikit orang Kristen tahu hari Minggu tapi tidak beribadah, tidak takut kepada Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen karena sebuah posisi, karena sebuah jabatan, meninggalkan iman percayanya kepada Yesus. Tidak sedikit orang Kristen ganteng, cantik, tapi karena dia mencintai seseorang, mencintai dengan emosi, bukan mencintai dengan hati, meninggalkan agamanya pun tidak menjadi sesuatu yang menakutkan bagi dia, pindah keyakinan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa malam ini saya periksa, ada seorang pendeta, mungkin nama itu sudah begitu akrab dengan saudara-saudara, tapi sekarang pekerjaannya menghina Yesus. Pendeta sekarang pekerjaannya mengadu domba agama Muslim dan Kristen. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, untuk seperti itukah kita hadir di dunia ini? Selain itu, ketika kita dipertemukan dengan namanya problem, dipertemukan dengan namanya tantangan, dipertemukan yang namanya kita dengan keadaan hidup yang tidak kita inginkan, betapa kita sering menyesali diri dan sepertinya menggugat Tuhan dengan mengatakan, Tuhan di mana? Tuhan tidak adil. Tuhan kok begini kejam. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada 3 poin yang perlu kita imani, dan semua kegiatan-kegiatan lain mari kita off dulu untuk memahami ketiga bagian ini. Dari pembacaan firman Tuhan Matius 14 ayat 22 sampai 33. Bagian yang pertama itu ialah Yesus adalah penolong yang tahu persis persoalan manusia. Ini perhatikan baik-baik. Selama persoalan kita tidak kita rahasiakan, tidak kita sembunyikan, tapi kita ungkapkan, kita curhatkan,
kepada Tuhan, maka dia tidak pernah menggunakan banana boat. Tahu banana boat? Itu sedikit kencang, atau speedboat untuk menolong kita. Tapi dia tidak mempergunakan alat yang mutakhir, teknologi canggih. Tetapi dia datang dengan namanya exousia, kuasanya. Air pun yang menelan benda apa saja bisa membuat itu perjalanan Yesus menjadi lancar sampai ke tujuan, sampai ke objek. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagian yang kedua ialah Yesus adalah penolong yang tepat pada waktunya. Kalau tadi persoalan waktunya, perhatikan di dalam bacaan kita dengan sungguh-sungguh. Di situ ada acara yang sudah selesai berlangsung, yaitu Yesus memberikan makan 5.000 orang, perikop di atasnya. Bisa kita bayangkan orang semua pulang dengan bahagia, dengan membawa kelebihan-kelebihan, beberapa bakul dari peristiwa itu. Jadi orang happy ending dalam sebuah acara. Ternyata happy ending tidak menjamin bahwa happy-happy lagi berikutnya. Buktinya ketika mereka berpisah dengan Yesus, dan di malam hari itu namanya di laut atau di danau, itu angin tidak seperti siang hari. Bapak Ibu coba perhatikan, kalau di danau atau di laut, yang tenang itu adalah pagi sampai jam 12 siang. Sesudah itu kencang. Nah, di tempat Yesus berpisah dengan murid-muridnya, dengan pengunjung-pengunjung yang ramai itu, nggak ada tanda-tanda akan terjadi sebuah badai. Nggak ada tanda-tanda. Tidak ada sinyal. Tidak ada misalnya aba-aba. Tidak ada misalnya daun yang hijau tiba-tiba layu begitu sebagai pemberi tanda atau isyarat. Tidak ada. Tapi lihat Bapak Ibu, pada ayat 22 itu dikatakan begini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya. Saya percaya ini khotbah sudah sangat sering. Tapi mempergunakan ayat 22 ini begitu lebay, tidak digunakan. Kita semua butuh pertolongan Tuhan. Kita semua butuh jawaban Tuhan. Kita semua butuh berkat Tuhan. Kita semua butuh yang namanya perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tapi ingat, ada banyak yang kita langgar. Yang kita langgar itu apa? Perintahnya. Itu yang menyebabkan kita menunggu sampai pagi, menunggu sekian lama, menunggu sampai jenuh dan bosan, tidak menemukan jawaban. Lihat bagian ini. Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Ya kalau diperintahkan naik ke perahu ya naik. Soal problem, soal badai, soal apa itu gak bisa didikte akan terjadi kapan. Tapi dikatakan ada durasinya, ada jamnya. Jam 3. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jam 3 itu orang mau tidur, orang mau memulihkan rasa letihnya, rasa capeknya. Orang ingin mengalami sebuah kesegaran di besok pagi. Tapi lihat apa yang terjadi, angin sakal. Angin yang begitu memporak-porandakan setiap yang terjadi di danau dan di laut. Mau kapal, mau perahu, mau apa saja, benda-benda yang ngapung, itu pasti dihajar. Artinya masalah itu tidak pernah memilih si A, si B, si C, dan si itu. Enggak. Siapa saja
Mau dia hamba Tuhan, mau dia pejabat teras, mau dia anggota DPR, mau dia rakyat biasa, badai kehidupan tidak akan pernah berlalu dari hadapan kita. Tidak akan pernah berlalu dari hadapan kita. Tapi kalau kita mengikuti perintah Yesus, sekali lagi, kalau kita mengikuti, melakukan perintah Yesus, maka pertolongan Yesus tepat pada waktunya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, ketika Yesus berjalan di atas air, angin sakal itu badai, angin yang berputar-putar. Di dalam satu buku referensi mengatakan, kenapa angin itu begitu hebat? Jadi angin itu bertiup ke teluk, ke rongga-rongga yang ada di pinggir-pinggir danau atau laut. Kemudian dari dalam itu mengeluarkan angin itu kembali ke depannya atau ke atasnya, atau menyerupai kekuatan yang luar biasa. Jadi ketika dia datang masih biasa, tapi ketika masuk ke rongga-rongga di dalam danau itu, laut itu, maka dia mengeluarkan tenaga, energi, potensial yang begitu dahsyat, dan pukulannya begitu hebat. Perahu aja yang ditumpangi oleh murid-murid yang percaya kepada Tuhan berubah menjadi bimbang, berubah menjadi tidak yakin, berubah mengatakan Tuhan jadi itu hantu. Bayangkan, saking hebatnya badai kehidupan bisa membuat kita, membuat A jadi jet, dari jet menjadi A. Itu yang kelihatan jelas. Tapi bagian ini mau dikatakan bahwa Yesus, ini yang ketiga, Yesus adalah penolong dan selalu berada di atas persoalan kita. Yesus adalah penolong di atas persoalan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bukankah kita, setiap manusia kodratnya harus menghadapi persoalan? Kalau tidak lagi menghadapi persoalan, itu berarti sudah di bawah tanah itu. Sekarang ini persoalan kita yang begitu tinggi ratingnya ialah persoalan Corona. Virus ini virus mendunia. Tapi lihat, orang memilih menolak patuh kepada protokoler kesehatan. Dan kita lihat datanya. Orang yang menolak mengatasi persoalan, dia akan mengalami musibah dan badai yang lebih lama, bahkan yang berkepanjangan. Orang yang tidak mau berubah ketika mengalami persoalan, maka dia akan bertemu dengan namanya musibah demi musibah, badai demi badai. Mari kita lihat, Yesus adalah penolong yang selalu berada di atas persoalan kita. Ada kata tenanglah. Itu sebuah ucapan yang dipakai oleh Yesus ketika murid-muridnya diperintah nurut. Artinya ketika Yesus memberi perintah dan murid-murid itu melakukan perintah itu, maka Yesus bertanggung jawab kepada seluruh perintah yang dituruti oleh murid-muridnya. Dan bila terjadi yang namanya badai, yang namanya persoalan, maka Yesuslah yang pertama hadir dan yang menyelesaikan itu dalam hidup manusia. Tenanglah, sepatah kata badai, angin sakal bisa berhenti.
Dan ingat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ternyata pengertian Yesus Kristus sebagai Tuhan adalah penguasa tunggal. Alam raya atau jagat raya yang dia ciptakan ini dan kemudian semakin rusak, dia hanya mengatakan satu kata, tenanglah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kata tenanglah itu kepada murid yang berteriak, kepada badai yang menggelora. Lihat, kepada murid yang mengatakan, Tuhan tolong, dan badai itu sedang gencar-gencarnya menyerang. Tuhan mengatakan sikapnya, pertolongannya, kuasanya, tenanglah. Hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, setiap kita punya persoalan. Pertanyaannya, apakah Yesus ada di atas persoalan itu? Ini problemnya. Kita sudah menggap-menggap kayak ikan mas koki dengan persoalan kita. Persoalan pekerjaan, persoalan pendidikan, persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan kebangsaan. Apakah kita seperti murid-murid yang sudah menerima perintah dan melakukan dengan berteriak, Tuhan tolong? Lihat saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, sejak Maretlah kita menghadapi badai musibah pandemi ini. Banyak orang yang memikirkan perutnya, banyak orang yang memikirkan pekerjaannya, banyak orang memikirkan besok kita mau makan apa, banyak orang memikirkan ini dan itu. Tapi sudahkah kita berteriak kepada Tuhan? Sudahkah kita minta tolong kepada Tuhan? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, kita tidak beribadah selama pandemi itu, walaupun sampai hari ini masih terus di tempat ini. Kita beribadah dengan YouTube, live streaming, warta dikirim, khotbah pakai teks dikirim, ibadahnya dikirim. Bisa dideteksi berapa yang mengikuti dan mengambil bagian dalam ibadah itu. Bisa dihitung siapa yang ngetek dan siapa yang melakukan. Beginikah? Apa sudah tidak yakin lagi bahwa Tuhan ada di atas dari persoalan yang kita hadapi saat ini? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, hari ini dengan tegas yang mendengarkan firman Tuhan, yang membaca kitab suci, khususnya perikop hari ini Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ada 3 bentuk pertolongan Tuhan kepada mereka yang melakukan perintahnya. Penekanannya, ada 3 bentuk pertolongan Tuhan Yesus Kristus kepada yang melakukan perintah Yesus. Perintah Yesus itu tidak berat, perlu ketaatan dan kesetiaan. Dan kalau kita melakukannya dengan taat dan setia, maka dikatakan berbahagialah engkau. Tapi ketika ini dituruti, tidak berbahagia mereka. Semua yang ada di dalam perahu kebingungan, ketakutan. Tapi walaupun di dalam pikiran yang bingung, kalut, mereka berteriak, Tuhan tolonglah. Bukankah ini manusiawi Bapak Ibu? Bukankah ini menjadi keseharian kita di dalam menjalani kehidupan ini? Tidak sedikit orang
yang tidak ngebul lagi dapurnya. Tapi dia mengatakan, Tuhan tolonglah. Lihat janda Sarfat. Janda Sarfat. Itu cerita di perjanjian lama. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru, Tuhan tidak pernah diam. Dia hadir setiap saat. Dia menjadi Tuhan yang menolong. Tapi siapa yang ditolong? Apakah secara keseluruhan ditolong? Ayat ini memberikan jawabannya. Siapa yang menuruti perintah Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab dalam hidupmu. Mau susah, mau sedih, mau problem, mau seperti apa, Tuhan menolong. Tidak hanya berjalan di atas air, tapi Tuhan menolong meredakan badai yang terjadi di hadapan kehidupan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, satu kata untuk kita bawa pulang dari tempat ini. Dengan percaya, maka kebimbangan, keraguan akan sirna. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, melakukan perintahnya dengan sungguh, maka Yesus take over, mengambil alih, bertanggung jawab untuk menggaransi hidupmu. Jangan ukur Tuhan dengan materi, tapi ukur Tuhan dengan kesetiaan dan ketaatanmu, maka Dia akan menjadi penolong yang sejati di dalam hidupmu. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita bernyanyi dengan Kidung Kesan 346B, bait pertama dan kedua.